Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana hari ini keadaan adik-adik mahasiswa? Mudah-mudahan semuanya masih sehat dan masih semangat ya untuk melakukan pembelajaran daring. Baik, hari ini kita masuk di mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan, di mana hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang manajemen pemasaran. Pastinya kita sudah mengetahui apa itu manajemen ya. Jadi manajemen itu di dalamnya ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dari keempat itu bagaimana cara mengatur suatu pemasaran. Jadi hari ini adalah kita mempelajari bagaimana cara kita untuk merencanakan pasar atau merencanakan segmentasi pasar, dan juga apa sih sebenarnya pengertian daripada manajemen pemasaran itu sendiri. Baik, nah untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah pengertian manajemen pemasaran, kemudian konsep pemasaran masyarakat, dan juga segmentasi pasar. Nah, di sini kita masuk di pengertian manajemen pemasaran ya. Jadi kalau pastinya kita sudah tahu ya, dari kita kecil kita sudah belanja, mungkin diajak ibu ke pasar, diajak mungkin membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, ataupun juga mungkin di dalamnya ada baju, ada sepatu, kita beli di pasar, beli sayur mayur, beli lauk, dan lain sebagainya. Pastinya kita sudah mengetahui apa sebenarnya pasar. Tetapi di dalam sini ini kita berbicara mengenai pemasarannya ya, pemasarannya. Jadi bagaimana cara untuk kita menggali konsumen, bagaimana cara kita untuk mengenali konsumen, bagaimana cara kita untuk mempromosikan kepada konsumen, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa, dan juga bagaimana caranya kita bisa untuk mengenali pembeli ya, dimana pembeli ini adalah bagaimana dia, apakah dia potensial. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana pemasaran yang ada di dalamnya ya. Kita harus sudah merencanakan dengan baik dari harganya, promosinya. Jangan nanti ketika kita memiliki usaha tiba-tiba ada orang bertanya harganya berapa, coba nanti saya pikir dulu. Jadi harga itu adalah sesuatu yang nomor satu sebelum kita masuk ataupun kita menjual sesuatu barang. Kemudian manajemen pemasaran. Nah, di sini ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang ditujukan untuk pemasaran yang dituju. Hal ini tergantung pada penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, baik itu untuk menentukan harga, mengadakan komunikasi, distribusi, memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Jadi memang kalau kita berbicara manajemen pemasaran, itu bagaimana cara kita memanage pemasaran tersebut. Pemasaran itu dalam artian bagaimana kita mampu untuk melaksanakan pasar dengan cara kita menjual ya, dari segi harganya, bagaimana kita komunikasi terhadap konsumennya ya, sehingga itu tidak terjadi sesuatu yang keliru. Jadi semuanya itu harus sudah difikirkan. Makanya ketika kita ingin menjadi seorang yang wirausahawan yang sukses, itu adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana memanage pemasaran tersebut. Kemudian di sini saya kasih sedikit untuk konsep pemasaran masyarakat ya. Jadi memang karena kita ini di lingkungan adalah masyarakat, bagaimana pemasaran di masyarakat. Nah, yang pertama ini adalah orientasi konsumen atau pasar atau pembeli menentukan kebutuhan pokok dari konsumen, memilih kelompok konsumen, sasaran, menentukan produk dan program pemasarannya, penelitian pada konsumen, melaksanakan strategi yang paling baik untuk memilih menitik beratkan mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik. Jadi masyarakat itu
dominan biasanya ibu-ibu, atau kita biasanya kalau seandainya mau membeli sesuatu pasti yang ditanya adalah harganya ya. Terkadang kita belum menanyakan kualitasnya karena kita berpikir kantong kita, berarti kita harus harganya. Pasti orang lebih suka yang lebih murah. Nah, apakah murah itu menandakan kualitas yang baik? Nah, di sini pastinya kita sudah harus mengetahui bagaimana seorang pemasaran itu ketika dia menentukan harga yang murah, tetapi murah tersebut harganya sesuai dengan kualitasnya. Jadi misalnya ini harganya murah, kualitasnya sesuai dengan harganya ya. Beda juga ketika ada yang mahal, kualitasnya juga kadang juga kurang baik. Nah, inilah pemilihan pasar yang jelas, yang dimana kita harus mengetahui bagaimana tipe masyarakat tersebut. Apakah dia menyukai dengan harga murah, kualitas biasa saja, ataukah murah tapi kualitasnya bagus? Bagaimana caranya? Apakah ini mengurangi kuantitas atau mengurangi isi ya? Jadi semua itu harus sudah dipikirkan oleh manajemen pemasaran. Kemudian volume penjualan yang menguntungkan. Nah, pastinya ketika kita memasarkan suatu barang tidak mungkin kita tidak memikirkan keuntungan. Tidak mungkin hasil penjualan itu sama dengan hasil produksi ya. Jadi semuanya harus sudah difikirkan berapa laba yang akan saya terima ya dari penjualan saya, dari berapa yang saya keluarkan ini. Jadi semuanya sudah harus diperhitungkan. Bukan asal-asalan kita memiliki usaha. Kemudian koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan. Ya, pastinya ada koordinasi. Kemudian sistem pemasaran. Ini adalah sistem pemasaran di mana sistem pemasaran ini adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang dan jasa, ide, orang dan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh. Jadi sistem pemasaran di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa menjual, bagaimana seseorang itu bisa dibeli barangnya. Nah, kemudian bagaimana ide yang ada di dalamnya. Nah, semuanya itu ada di sistem pemasaran. Apabila misalnya ada orang, kemudian ada harga, kemudian ada barang tapi tidak memiliki ide. Nah, itu juga adalah tidak bisa membuat sistem, karena sistem itu adalah saling berkaitan sehingga semuanya harus ada. Nah, di sini untuk contoh daripada seseorang untuk melakukan transaksi ya. Jadi ada organisasi pemasaran, nah, dia menjual barang dan jasa, kemudian dari si pembeli melakukan suatu komunikasi dengan pasar ya. Jadi antara penjual atau pemasarannya dengan pasar atau konsumennya ini saling bertukar komunikasi. Ketika sesuatu itu deal, nah terjadilah suatu umpan balik. Kalau memang ini adalah sesuatu yang memang harus kita beli atau sesuatu yang menarik, tentunya ada pembayaran karena adanya barang dan jasa. Kemudian lanjut untuk analisa konsumen ya. Jadi analisa konsumen itu sebenarnya banyak. Nah, ketika kita menganalisa konsumen, pastinya apa yang dia butuhkan ya, keinginan apa ya, kemudian pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi biasanya coba lihat di sini kebanyakan misalnya ada orang yang menjual kopi misalnya. Hampir semua di Kota Palu mungkin anak-anak muda mendirikan sebuah kedai dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kebutuhan yang ada di masyarakat Kota Palu. Tetapi bagaimana cara kita untuk menarik atau membuat sesuatu yang menarik ketika orang lain itu mampu untuk membeli punya kita. Nah, jangan ikut-ikutan misalnya ikut kedai ini, saya buka juga. Jadi kalau buka seperti itu, terkadang pemenuhan kebutuhan konsumen kan sudah terpenuhi, tetapi mungkin mau ada varian yang terbaru. Nah, kemudian sumber daya yang terbatas. Ini sumber daya ini banyak, ada sumber daya manusia, sumber daya alam ya. Kemudian perubahan persepsi selera. Terkadang selera ini juga bisa membuat orang lain kadang suka, kadang dia juga tidak suka ya. Jadi kita harus tahu, makanya ada suatu penelitian. Nah, penelitian itu nanti kalian kalau di akhir bagaimana selera mereka ya. Kemudian kecenderungan permintaan, karena mungkin sesuatu itu sangat baik atau sangat jelek, kita kebalikannya cenderung untuk permintaan. Jadi permintaan itu apakah dia banyak ataukah dia lebih sedikit. Jadi memang itu harus dianalisa konsumennya. Kemudian kebutuhan konsumen dan
perubahan preferensi ya. Perubahan preferensi ini proses pengambilan keputusan membeli sesuatu barang. Ingin membeli, mencari informasi sebelum membeli, ini adalah preferensi ya, atau biasa dikatakan referensi seorang pembeli ya. Bagaimana dia membeli sebelum ada informasi, pasti kita sudah dapat informasi kemudian membeli, kemudian mengevaluasi lagi, kemudian bagaimana dia keputusannya untuk membeli. Beberapa kegiatan pendukung yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu tersedianya informasi pasar. Nah, ini lebih ke gejolak harga, arah perkembangan pasar ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai perubahan, pastinya karena setiap kita ini memiliki daya pikir ataupun banyak iklan yang ada di televisi ini membuat kita menjadi sesuatu yang harus mencari informasi dan referensi ya. Jadi kita membeli itu pasti tanya bagaimana rasanya di situ, harganya bagaimana, pelayanannya seperti apa. Sebelum kita masuk, kadang kita akan bertanya ke teman kita seperti itu. Nah, di sini keadaan permintaan. Nah, di sini ada permintaan tidak sehat, negatif, tidak ada permintaan latent, permintaan menurun, permintaan tidak teratur, permintaan penuh, serta permintaan berkelebihan. Jadi ini adalah keadaan permintaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai keadaan permintaan, pastinya bagaimana sesuatu itu dalam keadaan kita memberikan sesuatu pemasaran atau mendistribusikan suatu barang ya. Terkadang ada permintaan yang negatif. Jadi kalau negatif itu apakah dia memang rencana yang kita buat ini adalah bagus atau bisa diterima ya. Jadi kadang-kadang juga apalagi kalau misalnya kayak MLM misalnya, kalau belum ada bukti kita juga kayaknya untuk meminta atau membeli sesuatu itu kayaknya lebih cenderung ke tidak ya. Jadi sesuatu itu harus dibuktikan dengan pembuktian. Kemudian segmentasi pasar. Ini segmentasi pasar ini adalah pembagian kelompok pembeli ya. Jadi kita sebelum masuk ke penjualan, kita segmentasi pasar dulu, karena ada pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Karena biasa anak-anak, orang dewasa dan orang tua itu memiliki daya beli berbeda-beda. Jadi kita harus segmenkan atau kita harus beda-bedakan penjualan kita atau pemasaran kita. Nah, di sini ada syarat untuk segmentasi yang efektif. Yang pertama adalah dapat diukur, ukuran daya beli. Nah, di sini adalah ukuran daya beli, karena begini, biasanya anak-anak ke orang tua ataupun dewasa ini daya belinya berbeda ya. Daya beli berbeda. Misalnya kayak baju. Baju ini adalah kan kalau misalnya anak-anak ini lebih kecenderung bagaimana seorang ibu bisa membeli barang tersebut misalnya dari kebutuhan. Tetapi apakah kebutuhan ini setiap harinya akan dilakukan? Nah, ini juga harus daya belinya harus sudah diukur. Kemudian dapat dijangkau. Nah, dapat dijangkau ini bisa dari segi harga, bisa dari segi tempat ya. Jadi tempatnya tidak di pelosok sana. Jadi tempatnya memang disesuaikan. Kemudian dapat dibedakan dan dapat dilaksanakan. Manfaat segmentasi pasar ya, pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan lebih baik, strategi pemasaran lebih terarah, menemukan peluang baru, faktor penentu desain, strategi komunikasi lebih efektif. Nah, ini adalah manfaatnya karena memang kita sudah membeda-bedakan. Prosedur melakukan segmentasi pasar ini ada tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Dalam pengadaan segmentasi pasar, maka pembagiannya ada geografi, demografi, pastinya ini ada umur, ada usia, ada agama, ada ras, dan lain sebagainya. Psikografi itu bagaimana seseorang itu, apakah dia mau membeli atau tidak, dari psikologisnya ya. Kemudian sosial kultural, bagaimana situasi penggunaannya, dan bagaimana manfaat daripada kita ketika melakukan penjualan. Kemudian berdasarkan tingkah laku. Jadi semuanya itu nanti bisa kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan kembali kepada ibu, karena tidak semuanya tadi saya jelaskan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu.